밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofia Rahmadani dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya kelas PIW 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang berjudul Sistem Tata Surya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kata pengantar. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, karenanya saya dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD sebagaimana mestinya. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, itu Nabi Muhammad SAW. LKPD yang berjudul Sistem Tata Surya disusun sebagai pelengkap dan referensi peserta didik SMP kelas 7 semester 2. Melalui LKPD Sistem Tata Surya, saya berharap bisa meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang pada akhirnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi yang bisa saya jadikan sumber belajar. Saya menyadari sepenuhnya bahwa LKPD yang berjudul Sistem Tata Surya yang dibuat masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dapat menjadi motivasi saya untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu untuk petunjuk pengerjaan. Ada 6. Yang pertama yaitu isilah identitas LKPD di lembar yang telah disediakan. Yang kedua, bacalah petunjuk LKPD sebelum mengerjakan kegiatan dalam LKPD ini bersama dengan kelompokmu. Yang ketiga yaitu bekerja samalah yang baik dengan anggota kelompokmu untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Yang keempat, diskusikan dan jawablah pertanyaan yang terdapat dalam LKPD bersama dengan anggota kelompokmu. Yang kelima yaitu tulis hasil diskusimu pada kolom yang sudah tersedia. Yang keenam atau yang terakhir yaitu gunakan buku atau sumber bacaan lain yang biasa digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan diskusi pada LKPD. Untuk yang keenam, gitu kalian bisa mencari referensi di jurnal atau di website atau di internet tentang jawaban, atau kalian misalnya kalau kurang paham, kalian bisa mencari di internet untuk bisa menjawab soal atau pernyataan yang ada di LKPD Sistem Tata Surya. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama, elemen pemahaman IPA. Peserta didik mampu menganalisis matahari sebagai titik pusat sistem tata surya. Peserta didik juga dapat mampu mengetahui jenis planet yang menjadi sistem tata surya. Peserta bisa mengidentifikasi berbagai jenis planet yang menjadi anggota tata surya, karakteristik matahari dan setiap planet dalam sistem tata surya. Peserta didik juga dapat mengetahui posisi setiap planet berdasarkan garis orbitnya pada sistem tata surya. Yang kedua yaitu elemen keterampilan proses. Peserta didik mampu membuat suatu produk berupa miniatur tata surya dengan fokus elemen keterampilan produk sains. Secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan mengenai titik pusat sistem tata surya yaitu matahari serta planet yang ada pada sistem tata surya. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Ada 5 indikator pencapaian kompetensi. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan matahari sebagai titik pusat sistem tata surya. Yang kedua yaitu mengetahui berbagai jenis planet yang menjadi anggota sistem tata surya. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik berbagai jenis planet yang berada dalam sistem tata surya. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik matahari sebagai pusat sistem tata surya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuat produk berupa miniatur sistem tata surya yang sederhana.
Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran, ada 4. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menganalisis matahari sebagai titik pusat sistem tata surya. Yang kedua yaitu melalui kegiatan instruksi dan literasi, peserta didik dapat mengetahui berbagai macam jenis planet yang menjadi anggota sistem tata surya dengan tepat. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik matahari dan setiap planet dalam sistem tata surya dengan benar. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengetahui posisi setiap planet berdasarkan garis orbitnya pada sistem tata surya. Selanjutnya yaitu ada langkah kegiatan yaitu pertanyaan mendasar. Ada 3 dalam LKPD sistem tata surya. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Apa sih sistem tata surya itu? Yang kedua, apakah setiap planet memiliki karakteristik yang sama antara planet Merkurius dengan Bumi atau dengan Jupiter, Saturnus? Itu apa sih? Apakah di antara 9 planet itu ada memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, itu jawab di LKPD tersebut. Yang ketiga itu bagaimana karakteristik matahari yang paling diketahui. Matahari itu memiliki ciri-ciri seperti apa sih? Terus memiliki karakteristik seperti apa? Panas atau bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan. Selanjutnya yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, di sini akan membuat tentang miniatur tata surya. Nah, berikut disajikan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan model tata surya. Di antaranya itu ada 9. Yang pertama bola gabus. Nah, bola gabusnya itu ada 9. Nah, 8 planet. Nah, satunya yaitu matahari. Nah, kalau kalian ingin mudah atau lebih cepat, kalian bisa membelinya secara online. Bola gabus itu berbentuk lingkaran, ya memang kalau misalnya Merkurius itu sekitar 3 cm, kalau matahari 10 cm, Neptunus 6 cm, dan lain sebagainya. Yang kedua itu styrofoam, ukurannya itu sekitar 40 kali 60 cm dengan tebalnya 1,5 sampai 2 cm, tergantung kebutuhannya. Yang ketiga itu kertas karton berwarna hitam, ukurannya menyesuaikan styrofoam. 4 cat air, untuk mereknya itu terserah kalian. Yang kelima kuas, yang keenam kawat. Kawatnya itu jumlahnya sesuai dengan jumlah bola gabus, yaitu sebanyak 9. Yang ketujuh itu lem, yang memang mereknya juga terserah kalian, pokoknya kuat. Yang ke-8 gunting, dan yang terakhir alat tulis. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan model tata surya atau langkah-langkahnya. Itu ada 9. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan model tata surya. Yang tadi saya jelaskan, ada 9 alat dan bahannya. Yang kedua yaitu cat bola gabus sebagai planet menggunakan cat air. Jadi bola gabusnya itu kalian cat sesuai dengan warna planet, misalnya seperti bumi itu warnanya biru, terus matahari warna orange, atau Merkurius warnanya itu seperti coklat-coklat muda. Itu tergantung warna planetnya, atau bisa kalian kreasikan sendiri dengan warna-warnanya masing-masing. Yang ketiga yaitu jemur bola gabus yang sudah dicat sesuai dengan nama planet di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah kalian cat 9-9-nya itu, kalian jemur langsung di bawah terik matahari agar lebih cepat keringnya. Atau bisa saja tidak di bawah terik matahari, tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kan bola gabus kan lumayan tebal sih. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, tempelkan kertas karton hitam ke styrofoam, kemudian hias kertas karton hitam menggunakan cat air putih menyerupai bintang yang menyebar sehingga menyerupai luar angkasa. Jadi styrofoam yang ukuran 40 kali 60 cm kalian lapisi dengan kertas karton hitam, itu memang ukurannya sesuai menyesuaikan dengan ukuran styrofoam. Terus kalian gambar atau kalian lukis warna putih, terserah sih. Kalian bisa menggambar dengan bintang, satelit, komet, meteor, atau asteroid, tergantung dengan selera kalian masing-masing. Yang kelima yaitu potong kawat dengan mengukur besar kotak yang telah terbentuk. Jadi kawatnya itu
Kalian potong, kalian sesuaikan panjangnya sesuai dengan jumlah bola galupsnya itu sebanyak 9. Yang keenam, setelah bola gaups telah dicat atau setelah dijemur, tusukkan bola gabus dengan kawat yang sudah terpotong. Yang ketujuh, meletakkan bola di pucuk kotak sebagai matahari. Jadi ada styrofoam. Paling pojok yaitu matahari. Kalian sesuaikan dengan urutannya, yaitu dari matahari, planet Merkurius sampai dengan Neptunus. Kalian sesuaikan harus urut. Selanjutnya itu pasangkan kawat yang sudah terdapat bola gabus sebagai planet menyerupai bentuk planet pada kotak gabus yang sudah terbentuk dan dihias seperti luar angkasa. Yang kalian bisa menghiasinya seperti luar angkasa, seperti yang saya bilang tadi, kayak kalian bisa tambahin seperti bintang-bintang atau asteroid atau komet, terserah kalian. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-9, tempelkan nama-nama planet pada model yang sudah selesai. Jadi setelah kalian pasangkan planet-planetnya, kalian bisa tambahkan tempelan atau kertas. Kalian tulis misalnya matahari, Merkurius, Venus, bumi, dan lain sebagainya, yang kalian bisa tempelkan di setiap masing-masing planet tersebut, agar nantinya kalian bisa lebih memudahkan atau orang lain misalnya melihat miniatur kalian bisa ngerti, oh ternyata bumi itu seperti ini, terus matahari seperti ini, terus letaknya itu orang-orang juga bisa tahu. Misalnya mereka ternyata letaknya setelah matahari, terus bumi ternyata letaknya setelah Venus dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menguji hasil atau data pengamatannya. Nah, setelah kalian melakukan atau membuat miniatur peta surya, kalian menguji hasilnya atau menulis data pengamatannya, yaitu berdasarkan proyek yang telah dibuat, yaitu miniaturnya. Istilah tabel di bawah ini dengan menggambarkan planet serta memberikan ciri-ciri dari planet tersebut. Yang kedua, mempresentasikan hasil pembuatan model tata surya dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Jadi di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu gambar objek. Nah, untuk gambar objeknya itu kalian menyesuaikan. Misalnya matahari, kalian bisa menggambarnya atau kalian bisa ngeprint terus digunting dan ditempelkan. Yaitu di sini ada 9 tabel, 9 kotak sesuai dengan jumlah planet dan matahari, termasuk mataharinya. Selanjutnya itu nama objeknya. Misalnya di sini itu gambar objeknya matahari. Berarti di sampingnya berarti ditulis matahari. Selanjutnya itu sama. Misalnya Merkurius. Gambar objeknya planet Merkurius. Berarti nama objeknya juga ditulis Merkurius. Dasarkan ciri-cirinya. Misalnya matahari itu letaknya paling gimana sih, terus Merkurius itu ternyata letaknya setelah matahari dan lain sebagainya. Nanti kalian tulis ciri-cirinya di kolom ini. Selanjutnya itu evaluasi. Nah, setelah kalian menulis di tabelnya, setelah membuat miniatur juga, kalian harus mengevaluasi juga, yaitu analisa dan diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan anggota kelompok, kemudian ditulis hasil diskusi dengan rapi. Yaitu yang pertama, mengapa matahari berada di titik pusat perlintasan surya? Mengapa sih matahari berada di antara planet-planet tersebut gitu. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi terkait ciri-ciri planet tersebut, manakah planet yang tergolong planet luar dan planet dalam. Jadi di antara 8 planet tersebut, termasuk matahari juga dari 9, itu mana sih termasuk planet dalam? Apakah Merkurius? Nah, apakah bumi termasuk planet dalam atau planet luar? Nah, itu kalian nanti jelaskan di evaluasi di LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berdasarkan hasil identifikasi sebutkan secara beruntun nama planet mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Yang sudah saya jelaskan tadi, berarti yang paling awal matahari. Terus setelah matahari itu apa? Apakah bumi? Nah, apakah bisa jadi Neptunus? Nah, itu kalian nanti tulis di sini. Selanjutnya yaitu yang keempat, menurut Anda atau menurut kalian, apakah yang akan terjadi jika sistem tata surya berubah? Apakah tata surya itu bisa berubah atau tidak? Nanti saya jelaskan. Nah, oke. Selanjutnya juga saya juga telah membuat LKPD atau Lembaga Kerja Perusahaan Bidik yang akan memudahkan kalian untuk menulisnya langsung. Dan yang ini berupa PPT. Jadi nanti kalian bisa menulisnya di lembar kerja yang sudah saya buat. Oke. Oke. Ini adalah LKPD yang sudah saya buat.
yaitu lembar kegiatan peserta didik IPA terpadu untuk kelas 7 semester 2. Ada judulnya itu sistem panel surya. Kemudian di sini ada kelompok sama nama siswa. Untuk kelompoknya misalnya kalian itu kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 dan seterusnya. Yang di bawahnya ada nama siswa, ada 1-5. Nah, tiap kelompok nanti akan dibagi, tiap kelompok isinya ada 5 anak, ada 5 siswa, terdiri siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan di PPT sebelumnya. Tinggal kalian baca lagi atau apabila kurang paham dan pahami kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kita lakukan, ada 3 soal yang harus kalian jawab, yaitu ada apa yang dimaksud dengan sistem tata surya, apakah setiap planet memiliki karakteristik yang sama, dan yang terakhir bagaimana karakteristik matahari yang kalian ketahui. Mungkin kalian kurang paham dengan soalnya, kalian harus memahami dengan PPT yang sudah saya jelaskan. Nah, di bawahnya yaitu ada alat bahan untuk membuat miniatur, dan sama juga saya sudah jelaskan di PPT sebelumnya, tinggal kalian pahami dan kalian lakukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan miniatur tata surya. Ada 1-9 langkah-langkahnya, tinggal kalian pahami juga, dari menyiapkan alat dan bahan sampai menempelkan nama-nama planet pada model yang sudah kalian kerjakan. Nah, di bawahnya juga ada contohnya. Ada contoh miniatur tata surya, mungkin kalian bisa menjadi referensi untuk kalian membuatnya. Nah, selanjutnya yaitu ada data pengamatannya. Setelah kalian membuat miniaturnya, kalian harus mengisi tabel yang ada yang sudah disediakan, ada 1-9, tinggal kalian isi. Sama juga saya sudah jelaskan di PPT sebelumnya, ada gambar objek, nama objek, sama ciri-cirinya yang kalian tulis saja, sama atau kalian di sini bisa menggambar planetnya atau kalian print gunting terus tempel, terserah kalian. Atau seandainya kalian mau gimana, menurut kalian gimana gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada analisa. Jadi setelah kalian membuat miniatur, setelah kalian mengisi tabel, kalian harus mengerjakan analisa ini, soal-soal, yaitu analisa dan diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan anggota kelompok kalian masing-masing, kemudian tulis hasil diskusi dengan rapi di dalam LKPD sistem tata surya. Jadi yang pertama, mengapa matahari berada di titik pusat sistem tata surya? Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi terkait ciri-ciri planet tersebut, manakah planet yang tergolong planet luar dan planet dalam? Jadi, dalam sistem tata surya itu ada 9 planet, termasuk juga matahari kan. Nah, kalian harus mengidentifikasi matahari itu termasuk planet apa sih? Planet luar apa dalam? Terus Merkurius itu termasuk planet dalam atau luar? Bisa juga bumi itu planet dalam atau luar sih? Nah, kalian tulis dalam LKPD sistem tata surya ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil identifikasi, sebutkan secara berurutan nama planet mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Jadi kalian tulis juga. Jadi misalnya matahari kan paling pojokan. Nah, paling dekat sama matahari itu apa sih? Apakah Neptunus? Bisa juga gini kan? Nah, kalian nanti bakalan tulis di dalam LKPD ini. Nah, selanjutnya itu teliti kembali jawabanmu. Coba cek kembali jawaban hasil diskusi pada Anda dengan konsep dari teori buku atau sumber-sumber lain. Apakah jawaban kalian itu sudah sesuai sih dengan konsep yang terdapat pada sumber yang kalian gunakan, bisa sumber yang kalian gunakan. Jadi setelah mungkin beberapa soal mungkin kalian nggak paham, bukannya nggak paham sih, mungkin kalian kurang mengerti apa sih jawabannya gitu. Kalian mungkin mencari di internet atau jurnal atau website atau terserah, mungkin bisa menjadi referensi. Nah, kalian tulislah sumbernya itu dan dalam LKPD ini di bawahnya. Nah, mungkin sewaktu-waktu kalian nanti akan membutuhkan atau kalian di masa depan nanti mungkin akan mencari seputar tentang tata surya dan kawan lebih cepat dari kalian tinggal nyarinya, tinggal melihat dong sumbernya ada dalam LKPD ini gitu. Kita bisa menjadi referensi belajar kalian ke depannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh. Di sini saya sudah menyediakan
contoh miniatur kapal surya, sumber surya, ya ada dua sini. Nah, di sini tuh kalian akan membuat seperti contoh ini dari matahari paling pojok sampai pojok sini planet yang paling kecil dari matahari. Tinggal kalian susun matahari, terus apung, planet apa sampai planet yang paling jauh dari matahari. Gitu. Nah, tinggal kalian nanti kalian bisa tambah-tambahin seperti bintang atau asteroid atau komet, meteor, terserah kalian, sesuka kalian, kreasi kalian sendiri bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, terus setelah itu jangan lupa kasihkan nama. Tiap-tiap planetnya jangan lupa dikasihkan nama. Misalnya matahari begitu, terus matahari terus tempel di bawah bola gabus matahari itu. Dan juga planet-planetnya sampai planet terakhir semuanya jangan lupa itu sih. Gitu. Nah, sekian maaf saya memaparkan LKPD Lembaga Kerja Besar Budi yang berjudul Keselamatan Surya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami, semoga bisa peserta didik juga bisa dapat lebih paham dan mengerti dan juga dapat meresap ilmu informasi dari video yang saya buat. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.